pribadi-Mu Tuhan, seperti rusari-Mu, mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, selamat datang, selamat kita berbuat bakti kepada Tuhan. Dan bagi saudara-saudara umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, kami ucapkan dan kami sapa shalom. Selamat pagi, selamat kita beribadah bersama-sama. Haleluya, shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kembali kita berada di minggu yang pertama di bulan Desember. Kita menyadari bukan karena kekuatan kita, amin. Bukan karena gagah kita dalam menjalani hidup ini, tetapi semua hanya karena kemurahan Tuhan. Semua hanya karena belas kasihan Tuhan, sehingga kita boleh sampai di penghujung akhir tahun ini. Bapak Ibu, mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita fokus untuk menyembah Dia. Kita naik ke gunung Tuhan. Lepaskan setiap kasut kita. Haleluya. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau pemilik kehidupan kami yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Itu kekuatan bagi kami dan itu cukup bagi kami Tuhan. Kalau kami ada sampai detik hari ini Tuhan, kami menyadari bukan karena kekuatan kami, tapi hanya karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan bagi kami, melayakkan kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Dan di pagi hari, hari yang Engkau kuduskan ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami menghadap tatamu Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati ibadah kami. Sucikan, layakkan kami, basuh kami dengan darah-Mu, sehingga kami boleh layak Tuhan, bersekutu dengan Engkau. Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar perkenanan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Ulurkan tongkat perkenanan-Mu Tuhan, sehingga kami layak menghampiri Raja di atas segala raja. Yes. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri semua. Satu musim lagi boleh kita lalui. Haleluya.
bersyukur Tuhan, Engkau yang selalu menyertai kami sampai detik hari ini Tuhan. Kami terus melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan nyatakan bagi kami. Bapa, kami akan lanjut dalam ibadah kami. Berkati setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan Yesus sungguh sangat baik bagi kita. Dia sungguh mengasihi kita. Kalau kita kembali ada dalam bulan yang pertama di penghujung tahun ini, kita pasti percaya bahwa Tuhan yang sudah menyertai perjalanan hidup kita. Kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau terus serukan nama Yesus dalam kehidupan kita. Sebab Dialah Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau bersorak bagi Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan. Katakan bersama, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia tak pernah goyah, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dan hidup dan berkuasa. Amin, amin. Teruslah namanya, Yesus Tuhan Raya. Yes, dalam kuasa. Haleluya. Namanya jauh luar biasa, perkasa mulia. Amin. Yesus nama di atas segala nama. Mari bangkit berdiri. Kita mau katakan dengan iman, Tuhanku besar. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhan
Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Saat kita menyanyi tadi serukan nama Tuhan. Segala kuasa tunduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan mengingatkan kalau ada jemaat Tuhan yang masih memegang sesuatu di luar dari nama Yesus, lepaskan sekarang. Tuhan berkata lepaskan sekarang. Karena tidak ada artinya. Segala kuasa tunduk di bawah nama Yesus. Hanya Dia yang sanggup menyelamatkan. Tidak ada nama lain. Tidak ada sesuatu apapun yang memberikan kekuatan bagi kita selain daripada nama Yesus. Lepaskan sekarang. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Puji bagi nama Tuhan. Saya berikan kesempatan bagi anak-anak sekolah minggu dan remaja untuk memberikan persembahan pujiannya di hadapan Tuhan. Serukan namanya. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Haleluya. Dan luar biasa perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Ayo anak-anak sekolah minggu. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dan luar biasa perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Puji Tuhan. Terima kasih buat anak-anak sekolah minggu dan remaja. Dengar-dengaran selalu. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan masih semangat, masih sukacita, masih kuat.
Haleluya, harus kuat. Masih ada 23 hari lagi. 24 hari kita akan mengakhiri tahun 2025. Mari bangkit berdiri. Ada satu lagi pujian. Haleluya. Dia yang memberikan kehidupan bagi kita. Tubuh dan darahnya yang akan membangkitkan, menguatkan kita, memberi persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 jangan pada tertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, meraihkan pujian. Belum dikatakan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, Great is our God. Haleluya. Dia pemilik kehidupan Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 jangan ada berkata, kuasa berkuasa saat hati bersatu, meraihkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti. Yang percaya sama-sama katakan, oh, 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 jangan ada berkata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, meraihkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God, great is our God. Haleluya. Tuhan, ini kerinduan kami. Bukan hanya untuk hidup yang sekarang Tuhan. Tapi kami rindu dibangkitkan kembali Tuhan. Engkau membawa kami ke tempat di mana Engkau ada Tuhan. Kami juga harus ada Tuhan. Biarlah kami semua memiliki satu kesatuan hati dan iman. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami menyadari Tuhan dengan kekuatan kami.
Kami tidak akan mampu Tuhan. Kami tidak mampu Bapa menjalani kehidupan yang semakin sukar dan sulit. Tapi iman kami yang membangkitkan selalu kepercayaan kami Bapa. Haleluya. Semua boleh rebah. Mata iman kami berkata, Engkau penolong bagi kami Tuhan. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu, Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. amin. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan dengan iman. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, Yang benar Tuhan. awan gelap Haleluya. menghadap. Kami mau hadapi Badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di sisiku, Engkau penolong kami Tuhan. Tetaplah Allah penolong. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah dengan kasih Tuhan. Ibu Pendeta Gloria Taylor akan tuntun kita dalam doa firman.
seperti Engkau Yesus Tuhan kami. Engkau Allah kami, penolong kami, penyelamat kami. Terima kasih Tuhan. Kami bangga menjadi anak-anak Allah. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memilih kami, memilih hidup kami, menjadikan kami berharga di pemandangan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini pujian, ini penyembahan kami kepadamu. Kami percaya Tuhan disenangkan pagi hari ini. Hati Tuhan disenangkan di atas pujian, di atas penyembahan kami pagi hari ini. Hadirat-Mu begitu kuat di pagi hari ini. Mari menjamah setiap hati kami. Melawat pribadi lepas pribadi. Bahkan sebentar kami mau menikmati pribadi-Mu dengan mendengarkan suara-Mu, menerima kebenaran firman-Mu. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik buat firman Tuhan yang akan kami terima pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Kami rindu, kami haus akan setiap kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang kami terima pagi hari ini datang menguatkan kami, datang menyegarkan setiap iman kami, datang memulihkan setiap hati, setiap pribadi yang hadir pagi hari ini. Biar firman-Mu melawat kami. Kuasa Allah Roh Kudus bekerja di tengah ibadah kami, bahkan di dalam setiap hati kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, taruh perkataan firman-Mu bagi hamba-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi, menguasai hamba-Mu dan firman-Mu Tuhan. Kami siap menerimanya, kami siap menyediakan hati kami yang terbaik buat firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau menikmati firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, pemuda remaja, dan anak-anak sekolah minggu yang hadir. Mungkin banyak yang main di aula, bisa guru-guru sekolah minggu bawa masuk anak-anak karena tidak ada sekolah minggu kan, supaya anak-anak juga dengar firman Tuhan pagi ini. Yuk. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita ada di Minggu Advent yang kedua, di dalam menantikan akan kedatangan Mesias. Dia sudah datang 2000 tahun yang lalu ya. Dia sudah datang 2025 tahun yang lalu kurang lebih. Haleluya. Tapi sebagai orang-orang percaya, setiap tahun dalam kita merayakan Natal Yesus Kristus, saya katakan sama seksi acara, Eci, jangan hanya sebut Natal, sebab Natal artinya kelahiran. Sekalipun lazim kita merayakan Natal adalah kelahiran Yesus Kristus, tetapi kita perpanjang lagi, Natal Yesus Kristus. Haleluya. Karena saya juga Natal, saya juga lahir. Karena Natal itu kelahiran. Ya. Nah saudara, Natal Yesus Kristus kita peringati setiap tahun. Tetapi saudara, biarlah bukan sekedar perayaan, bukan sekedar seremonial kita merayakan Natal, tetapi hendaknya Natal Yesus Kristus dia selalu lahir di dalam hati kita. Setiap hari Yesus lahir
Yesus membaharui setiap kehidupan kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan. Satu ayat dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-9, kita bangkit berdiri, kita membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-9. Kita baca sama-sama firman Tuhan 2-3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bisa katakan amin? Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Rasul Paulus menerangkan kepada orang-orang Kristen yang ada di Korintus dalam suratnya yang kedua, 2 Korintus. Dikatakan karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kamu telah mengenal kasih karunia oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Orang-orang Kristen yang ada di Korintus, mereka telah mengenal. Lewat pelayanan, penginjilan, misi yang dilakukan oleh Paulus dan hamba-hamba Tuhan, rekan sepelayanan dari Paulus. Mereka siang malam mengajar kepada umat-umat Tuhan, orang-orang yang ada di Korintus. Mereka tidak mengenal lelah, sekalipun dalam tantangan, sekalipun dalam kesulitan, dalam kesukaran, dalam penderitaan, dalam penganiayaan. Rasul Paulus bersama dengan rekan-rekannya melayani umat-umat Tuhan, supaya umat-umat Tuhan, baik Yahudi maupun non-Yahudi, mereka mengenal Kristus. Mereka mengenal pribadi Tuhan Yesus yang adalah kasih karunia itu ke atas kehidupan umat-umat Tuhan. Bapak Ibu pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu, kita semua harus mencapai satu pengenalan akan Tuhan yang benar. Satu ayat, coba kita lihat. Ini terlintas. Pengenalan Kristus. Saya lupa ayatnya. Menetapkan rasul-rasul, gembala, 5 jawatan itu bekerja membawa kepada satu pengenalan. Membuat jemaat, membuat orang-orang percaya mengenal Kristus. Ada yang dapat ayat? Oh ya Oma. Efesus pasal 4 ayat 11. Coba kita lihat. Pertumbuhan. Ayat 11. Iya. Oke. Ayatnya yang ke-11 mulai.
Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Siapa yang berikan? Siapa? Tuhan. Dan ialah, ya, bukan manusia yang memberikan jabatan itu. Bukan manusia yang memberikan mandat itu. Tetapi Tuhan yang memberikan. Lewat penumpangan tangan hamba-hamba Tuhan. Rasul-rasul. Ialah yang memberikan. Baik nabi-nabi, rasul-rasul, pemberita Injil, penginjil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar, guru. 5 jawatan ini, 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Haleluya. Membuat 5 jawatan ini membawa bergerak bersama-sama untuk membawa kepada pengenalan akan Kristus. Tingkat pertumbuhan sehingga umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus, bukan lagi menjadi kanak-kanak secara rohani, tetapi mencapai satu peningkatan menuju kepada kedewasaan yang dikehendaki oleh Kristus. Haleluya. Kamu telah mengenal. Tuhan mau setiap umat-umatnya mengenal kasih karunia Tuhan. Ya. Banyak orang yang belum mengenal kasih karunia itu. Bapak, Ibu, anak-anak pemuda remaja, kita hadir di tengah-tengah lingkungan kita, tempat kita bekerja, sekolah kita, kampus kita, supaya orang-orang bisa mengenal kasih karunia itu di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ayat selanjutnya dikatakan bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya. Jadi pertanyaan, pernahkah kita melihat Yesus miskin, jatuh miskin? Atau pernahkah kita melihat Yesus kaya? Acak ayat Alkitab, beberapa ayat yang saya ingin tampilkan kepada kita, menerangkan bahwa peristiwa Natal, kelahiran Yesus Kristus adalah sesuatu yang di luar logika manusia. Dalam posisi sebagai raja di atas segala raja, orang-orang Majus melihat bintang di timur itu berbeda dengan bintang-bintang yang lain.
Mereka melihat ini bintang yang menandakan ada raja yang lahir. Raja di atas segala raja. Raja yang tidak seperti dengan raja-raja bangsa-bangsa. Saudara, kalau seperti Raja Herodes, seperti raja-raja yang biasa, buat apa orang-orang Majus dari negeri yang jauh mau boro-boro datang untuk bawa tujuan untuk menyembah Tuhan dan memberikan persembahan sudah dipersiapkan dari negerinya. Kalau hanya sekedar raja biasa, raja bangsa-bangsa, buat apa? Tetapi orang-orang Majus ini luar biasa. Saya percaya bahwa orang-orang Majus ini dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Sebab tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa memakai siapapun untuk melaksanakan rencananya bagi umat manusia. Tuhan bisa pakai Raja Nebukadnezar untuk menegur, untuk mendisiplinkan orang-orang Israel yang kepala batu. Kalau dipikir, siapa Nebukadnezar? Bangsa kafir. Siapa Babel? Kafir. Tapi Tuhan pakai Nebukadnezar. Tuhan pakai Babel untuk menegur umat-umatnya. Tuhan juga pakai Raja Kores, Raja Media Persia, untuk membawa kembali umat-umat Tuhan dari Israel, dari Babel, kembali ke Yerusalem, ke negeri perjanjian. Tuhan bisa pakai siapapun, termasuk orang-orang Majus yang sekalipun mereka tidak percaya kepada Kristus. Tapi ketika mereka melihat bintang itu, dengan kecerdasan, kepintaran mereka, dituntun oleh Tuhan melihat bintang. Mereka jauh-jauh datang. Tujuannya untuk apa? Hanya untuk menyembah Tuhan. Hanya untuk menyembah bayi. Bayi itu yang lahir, yang tiap tahun kita buat kandang, melambangkan Yesus lahir di kandang yang hina. Ada bapak ibu atau anak-anak kita yang lahir di kandang? Ya, kalau anak ayam iya. Kalau anak babi kita ya. Memang di kandang posisinya, tempat. Tapi anak manusia gak ada. Kita bawa ke rumah sakit. Kita bawa ke puskesmas. Maria dan Yusuf ketika ada sensus, dia kembali ke negerinya. Tapi dia cari-cari penginapan tidak dapat. Yang ada hanya tempat yang sempit. Dia lahir di sana. Di tempat yang hina ini. Dia dibaringkan di dalam palungan. Tempat makan binatang. Dia dibungkus dengan kain lampin. Kalau sekarang loyor disiapkan, ada sarung disiapkan. Ini lampin, kain yang dijahit-jahit, disambung-sambung. Gak layak. Itu Alkitab catat. Ya. Lukas pasal 2 ayat 7.
Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Alkitab juga mencatat bahwa Yesus ketika ia ada di dalam dunia ini, dia lahir dari keluarga yang miskin. Ya. Pekerjaannya sebagai ayah daripada Yesus adalah Yusuf. Pekerjaannya sebagai tukang kayu. Kalau tukang kayu sekarang, dari lihat tukang kayu itu ya mungkin dan namanya saja pengrajin ya, tukang kayu. Tapi saudara masuk dalam rumahnya, ada kulkas. Kulkas bukan cuma 1 pintu, 3 pintu. Tukang-tukang sekarang kaya, tapi Yusuf miskin. Ya. Matius 13 ayat 55, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Orang-orang bertanya, bukankah Yesus ini anak tukang kayu? Merendahkan sekali orang-orang ini. Karena ketika mendengar Yesus mengajar dalam bait Allah dengan otoritas kuasa yang dimiliki oleh Yesus, orang-orang di kampungnya ketika mendengar apa pengajaran Yesus, mereka berkata, oh ini anak tukang kayu. Dari mana kuasa dia dapatkan? Dari mana hikmat yang dia dapatkan? Merendahkan sekali bukan? Penghinaan ini. Bahkan Yesus sendiri pernah berkata dalam Matius pasal 8 ayat 20 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Serigala punya liang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus hadir, dia menunjukkan bagaimana dia mengambil bagian dalam sisi kemanusiaan. Sebab dari sisi yang satu dia adalah Allah. Tapi dari sisi kemanusiaan, Alkitab benar, ya dan amin. Ia kaya menjadi miskin. Ia kaya jadi miskin. Sejumlah Alkitab, catatan Alkitab tadi. Kelahirannya hina. Semiskin-miskinnya orang mungkin ada yang lahir di kandang. Tidak ada yang dibaringkan di tempat makanan hewan. Tidak ada. Dia ambil dalam kemuliaannya. Dia yang kaya rela menjadi miskin. Haleluya. Untuk membaringkan kepalanya saja tidak ada. Kita semua ada. Untuk membaringkan kepala kita, kita masuk ke kamar kita, pasang AC, Riki 2 lagi AC. Ya. Yesus ketika dia hadir dalam dunia, Alkitab ya dan amin.
ia kaya rela menjadi miskin. Yohanes pasal 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku, Yesus, padamu Bapa, sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini doa Yesus. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini ayat-ayat membuktikan bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Ya. Yesus punya kemuliaan. Efesus pasal 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dia yang kaya dalam kemuliaannya, kaya dalam kemuliaan. Orang apa yang di dunia ini yang kaya dalam kemuliaannya? Siapa? Orang yang terkaya di dunia ini siapa? Ya. Mungkin termasuk Bill Gates, mungkin orang terkaya di dunia ini. Tapi Bill Gates, dia tidak ada sebelum dunia ada. Kemuliaannya terbatas. Kalau Bill Gates datang di Mamuju, mungkin ya orang tidak mungkin apa ya, kalau dia datang nyamar mungkin orang tidak pedulikan. Dia kaya dalam kemuliaannya. Ya. Kolose pasal 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dia kaya dalam kemuliaan, dia kaya dalam pengharapan. Wahyu 5 ayat 12, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih ini itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Wow. Yesus layak menerima puji-pujian, menerima kemuliaan, menerima hormat, menerima hikmat, kekuatan. Haleluya. Dia yang kaya dalam segala-galanya, dalam kemuliaannya, rela menjadi miskin. Haleluya. Ayat selanjutnya dalam ayat bacaan kita, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu
menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Haleluya. Yesus yang kaya rela jadi miskin. Supaya apa? Supaya kita yang miskin ini diperkaya oleh Kristus. Haleluya. Mungkin kita tidak miskin seperti orang-orang di luar sana. Ya. Tapi mungkin yang Yesus maksud miskin. Miskin iman, miskin kasih, miskin pengharapan, miskin di dalam segala hal, miskin di dalam hal-hal yang rohani. Kita miskin. Sekalipun kita mungkin punya uang, kita punya kekayaan, kita punya harta. Herodes di hadapan Tuhan dia miskin, sekalipun dia raja. Haleluya. Kita miskin. Haleluya. Saya mau ajak kita untuk menyadari bagaimana Kristus yang kaya meninggalkan semua kemuliaan itu. Dan dia datang menjadi orang yang miskin. Ya. Supaya kita yang miskin ini bisa jadi kaya. Menerima kemuliaan di dalam iman kepada Kristus. Ada pertukaran status di sana. Haleluya. Kita miskin Bapak Ibu. Kita miskin kasih, miskin iman. Tapi anugerah Tuhan, kita yang miskin ini diperkaya dengan kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kita miskin pengampunan. Kita miskin anugerah. Kita miskin hubungan dengan Allah. Oleh karena dosa. Kita yang harus binasa, harus mati. Miskin hidup baru. Miskin warisan kekekalan. Tapi hanya anugerah Tuhan. Hanya anugerah Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang diperkaya di dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya. Efesus pasal 2. Ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya, hidup di dalam dosa, hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran itu. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami
adalah orang-orang yang harus dimurkai seperti mereka yang lain. Ya. Kita harus layak untuk dimurkai. Seperti orang-orang yang lain yang pernah menerima murka Allah. Penghukuman Allah. Kita juga layak untuk menerima itu. Ayat 4. Sama-sama kita baca. Ayat 4 dan ayat yang kelima. 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Oleh karena kasih-Nya yang besar. Yang dilimpahkannya kepada kita. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Haleluya. Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Haleluya. Yesus kaya dengan rahmatnya, kasih-Nya yang begitu besar. Dilimpahkannya kepada kita. Dia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kita yang mati, ada 3 kematian. Ya. Ada kematian tubuh. Ya. Kematian tubuh. Semua kita akan menuju kepada kematian itu. Ada kematian rohani. Tubuhnya boleh hidup, tetapi rohaninya mati. Miskin dengan Allah, miskin hubungan dengan Allah, mati hubungan dengan Allah. Yesus berkata, Tuhan berkata kepada Adam, pada waktu engkau memakan buah ini, engkau akan mati. Ketika Hawa, Adam makan buah itu, tubuh mereka tidak mati. Terbukti Adam, Hawa masih diberi umur yang panjang. Adam usianya 900 lebih. Ya. Adam pun, Hawa pun demikian. Tapi dia mati rohani. Mati hubungan dengan Tuhan. Itu kematian yang kedua. Dan kematian yang ketiga adalah kematian kekal. Kematian selama-lamanya di api neraka. Dia hidupkan kita. Bukan hidup biologi, bios, bukan. Tetapi hidup yang dimaksud ini adalah hidup zoe. Hidup hubungan kembali dengan Kristus. Oleh kelahirannya, oleh kematiannya, dan oleh kebangkitannya. Dia menghidupkan kita yang sudah mati ini. Haleluya. Miskin, mati. Ini status kita sebelum kita percaya kepada Kristus. Tetapi setelah Kristus datang, kita menerima kasih karunia Tuhan, percaya kepada Kristus. Kita yang miskin, kita yang mati rohani dihidupkan kembali oleh Kristus. Supaya kita yang miskin menjadi kaya di dalam kasih Tuhan. Haleluya. Sadarkan pribadi saya, kita semua. Taruh di pikiran kita, saya ini orang yang tidak layak. Saya ini orang yang miskin. Kalau orang miskin mau sombong, aduh.
kaya sombong ya. Ada yang dia sombongkan, kekayaannya. Tapi kalau miskin, apa yang mau disombongkan? Kekayaan tidak punya. Itu posisiku, itu posisi kita. Orang-orang miskin akan mati. Mati hubungan dengan Tuhan. Mati rohani. Tetapi Kristus lahir ke dalam dunia. Bapa mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Supaya setiap orang yang percaya kepada anak tidak dihukum. Tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Mari kita bangkit berdiri. Para diaken mempersiapkan meja untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah salahnya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Hanya karena salib-Mu Tuhan kami ada. Hanya karena anugerah Tuhan kami semua boleh dilayakkan oleh Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau menghidupkan kami kembali. Kami yang miskin, kami yang mati, tetapi Engkau menghidupkan kami. Engkau memperkaya kami di dalam iman, di dalam kasih, di dalam sukacita, di dalam anugerah Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup ini. Karena semua hidup kami ini hanya anugerah daripada Tuhan. Hidup kami hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apa layakkan kami semua. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang kudus dan yang suci. Engkau mulia, tubuh-Mu tak bercacat, tubuh-Mu tak berdosa, tubuh-Mu kudus. Haleluya, haleluya. Layakkan kami semua untuk menerima tubuh dan darah ini.
yang kudus, yang tak bercacat, tak bernoda, yang sebentar akan menyatu dengan tubuh dan darah jasmani kami. Haleluya, yang fana ini. Haleluya, haleluya, layakkan kami semua, baik kepada hamba-hambamu yang akan melakukan perjamuan kudus. Layakkan kami semua, kuduskan kami semua. Sampai kepada orang tua, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, bahkan bayi-bayi dalam kandungan. Haleluya, layakkan kami, kuduskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami akan menerima tubuh dan darah urapi kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur oleh Tuhan, yang dalam beban berat diberi kelegaan oleh Tuhan, yang terikat dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah salib Kristus, pengorbanan-Mu, kami ada sampai hari. Kami siap menerima tubuh dan darah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk semua. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dari awal nyanyikan pujian ini, Bapak Ibu yang sudah menerima tubuh dan darah Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah
haleluya, haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan untuk kelayakan daripada Tuhan. Tubuh dan darahnya sudah ada pada tangan kita masing-masing. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh darah yang kudus ini. Yang sudah kami terima, sudah ada pada tangan kami masing-masing. Terima kasih Engkau melayakkan kami. Haleluya, untuk bersekutu, menikmati, makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kelayakan yang Tuhan beri bagi kami masing-masing. Mari kita angkat tubuh Tuhan, melebihi kepala kita sebagai penghormatan kita, penghargaan kita yang tertinggi kepada tubuh Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Tubuh ini diserahkan bagi kamu. Tubuh ini diserahkan bagi saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Dengan iman, mari kita makan tubuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah yang kudus. Sebagai penghormatan kita, haleluya, akan darah Yesus. Kita angkat melebihi kepala kita, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya. Jika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita memperingati kedatangan Tuhan. Pada kali yang pertama, kita memperingati akan kematiannya, pengorbanannya di atas kayu salib. Mari dengan iman kita minum darah Yesus. Darah yang kudus itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Haleluya. Mari berikan sorak kemuliaan. Sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, 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 Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang kaya dalam kemuliaan. Engkau yang kaya dengan rahmat-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar. Engkau rela datang ke dalam dunia ini, mengambil rupa menjadi manusia yang miskin. Haleluya. Engkau alami, engkau rasakan semua kesakitan-kesakitan fisik manusia. Engkau rasakan semua kemiskinan kami. Engkau rasakan semua kematian kami. Engkau merasakan semua yang manusia alami dalam kehidupan. Terima kasih supaya kami yang miskin diberkahi, supaya kami yang mati ini dihidupkan kembali, supaya kami yang tidak berarti menjadi orang-orang yang berarti di dalam kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman kebenaran, terima kasih untuk persekutuan kami dengan tubuh dan darah yang kudus. Kami percaya Tuhan, kami telah memperoleh kekuatan, kami telah memperoleh kesembuhan, kami telah memperoleh pemulihan, hidup yang baru di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah, firman kebenaran yang telah kami baca, dengarkan, renungkan bersama pagi hari ini. Berkati setiap umat-umat Tuhan yang menghampiri Tuhan pagi hari ini, baik dalam gedung gereja ini maupun dimanapun umat-umat-Mu berada, yang mengikuti ibadah ini secara online. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan menjadi bagian hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami akan lanjutkan ibadah kami dengan membawa korban-korban persembahan kami. Kuduskan persembahan kami, biarlah semua apa yang kami berikan tidak menjadi kekurangan bagi kami. Tapi kami percaya kunci keberkatan Tuhan
akan Tuhan bukakan bagi kami semua untuk menikmati berkat-berkat rohani dalam setiap kehidupan kami semua. Kami mengucap syukur. Kami lanjutkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Kita sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang diberkati, mari lambaikan tangan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Dan kita akan persiapkan korban persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Tak
Terima kasih buat setiap uluran tangan jemaat Tuhan. Dan sepanjang minggu ini kita semua jemaat Tuhan dalam segala persiapan untuk merayakan Natal Yesus Kristus yang rencana jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2025. Ya, sekali lagi Natal kita bersama jemaat Tuhan di tempat ini hari Jumat tanggal 12 Desember 2025. Sepanjang minggu ini kita akan berlatih dalam setiap pujian bahkan persiapan-persiapan kita untuk merayakan Natal Yesus Kristus. Dan nanti tim akan membuat flyer untuk kita share di setiap medsos kita. Kita mengajak keluarga dan rekan-rekan kita. Puji Tuhan. Sebentar Bapak Ibu jemaat Tuhan jangan pulang dulu. Kita akan tinggal untuk rapat pemantapan bersama dengan panitia Natal untuk membahas segala persiapan kita menjelang hari H. Dan puji Tuhan, setiap janji iman Bapak Ibu yang sudah memasukkan, kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih. Matur nuhun, Tuhan Yesus memberkati, dan jika masih ada jemaat yang berkerinduan hati, Tuhan gerakkan untuk bersama-sama dalam perayaan Natal ini memasukkan janji iman, monggo. Masih terbuka lebar kami panitia Natal dengan senang hati menerima uluran tangan jemaat Tuhan. Terima kasih, kita akan segera akhiri ibadah kita pagi hari ini. Satu kebenaran firman Tuhan menjadi bekal kita dalam menjalani sepanjang minggu ini agar kita tetap kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Ulangan 31 ayatnya yang ke-6 dan ke-8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebab Tuhan, Ia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan menyertai perjalanan kita untuk kita tutup tahun ini. Baik, mari bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama kami. Bersama kami.
Kami tidak akan takut dan tidak gentar, sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami berbakti kepadamu. Kami percaya setiap umat-Mu yang hadir telah diberkati oleh Tuhan, hingga tidak ada satupun yang akan kembali dengan kosong dan kecewa. Semua boleh kembali dengan damai sejahtera yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, hingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang memperoleh ketetapan dan keteguhan iman. Terima kasih banyak Bapa di surga. Setiap korban persembahan yang sudah diletakkan, bahkan milik-Mu yang dikembalikan, Tuhan tilik dari ketinggian-Mu, lipat gandakan apa yang tinggal pada umat-Mu, hingga tidak akan mengalami kekurangan, tapi kelimpahan sesuai dengan janji-janji firman-Mu. Diberkati dalam tugas, diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam usaha, apapun yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, dibuat Tuhan berhasil. Berpujilah nama-Mu Bapa di surga. Segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam kami, ampuni dan sucikan itu semua. Dan kiranya apa yang kami lakukan hari ini diberkati oleh Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu yang telah ambil bahagian dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami akhiri ibadah ini, kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita terus dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.